Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di fisika 2 masuk ke pertemuan 13 sekarang, yaitu terkait gelombang elektromagnetik. Baik, sebelum masuk ke gelombang elektromagnetik, kita kenal dulu terkait hukum Ampere Maxwell. Hukum Ampere Maxwell menunjukkan bahwa medan listrik yang berubah terhadap waktu menginduksi terhadap medan magnet. Sedangkan pada hukum Faraday menunjukkan bahwa medan magnet yang berubah terhadap waktu menginduksi medan listrik. Nah, persamaan Maxwell memprediksi keberadaan gelombang elektromagnetik atau bisa disingkat EM yang merambat dalam ruang meskipun vakum ya, atau free space. Kemudian medan elektromagnet merupakan medan listrik dan juga medan bergantungan terhadap waktu atau time dependent. Nah, muatan titik yang diam menghasilkan satu medan listrik. Kemudian muatan titik yang bergerak menghasilkan medan listrik dan medan magnet atau medan elektromagnet. Nah, pada fenomena elektrostatik, muatan negatif dan muatan positif dapat ada secara terpisah seperti ini. Nah, ini bisa dilihat di gambar ini. Nah, tapi hal ini tidak dijumpai dalam fenomena kemagnetan yang seperti ini. Kan magnet utara selatan kutubnya. Kutub utara, S itu kutub selatan. Nah, magnet sebagai sumber medan magnet tidak pernah dijumpai dalam keadaan terpisah. Ya. Kutub utara saja atau kutub selatan saja nggak ada, pasti berpasangan. Utara ada selatan. Nah, hal ini berarti struktur magnetik yang paling sederhana adalah dipol magnet. Nah, tidak ada monopol magnet, ya, adanya dipol magnet. Pada elektrostatik ada monopol listrik, yaitu muatan positif atau muatan negatif. Ini hal yang membedakan antara magnet dan listrik. Karena kutub magnet selalu muncul berpasangan, yaitu dipol, maka bila dihitung flux magnet pada permukaan tertutup yang melingkupi sumber medan magnet akan sama dengan 0. Maka bisa diformulasikan bentuk seperti ini ya. Flux magnet G pada permukaan tertutup sama dengan integral dengan integral tertentu S ya. Ini medan magnet ya, B besar dikalikan dengan banyaknya dari medan magnet itu, kemudian D sigma kecil sama dengan 0 gitu. Nah, ini ilustrasi gambarnya. Ini yang permukaan 2, yang permukaan 2 ini, permukaan 1. Ini medan magnetnya ya. Dengan garis-garis ini disimpulkan garis-garis ini. Nah, ini disebut hukum Gauss dalam kemagnetan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa medan magnetik bersifat closed atau tertutup. Nah, artinya tidak ada muatan magnetik. Dan hukum Faraday menjelaskan bahwa perubahan medan magnet atau flux magnet menyebabkan GGL induksi. Nah, berarti ada medan listrik di sini. Integral E yaitu adalah medan listrik dt. Berarti integral terhadap waktu sama dengan d flux D per dt. Nah, menurut Maxwell ya, hal yang sama juga mestinya terjadi pada perubahan medan listrik yang mestinya menimbulkan medan magnet. Ini. D flux E per dt
Ini ekuivalen dengan integral medan magnet diintegralkan terhadap waktu V. Nah inilah apa hukum induksi Maxwell. Formulasinya adalah integral B dt sama dengan mu 0 epsilon 0 kali d plus E per dt. Kemudian hukum ampere. Hukum ampere kita tahu bahwa integral medan magnet dt sama dengan mu 0 ini dalam. Ini I-nya adalah ampere atau kuat arus dalam. Nah, menurut Maxwell, hukum fisika mestinya simetri. Ada ketidaksejalan dalam hukum ampere di sini. Nah, Maxwell mengusulkan suku tambahan pada hukum ampere. Nah, dengan koreksi dari Maxwell, ada tambahan ini di sebelah sini, rumusnya. Yang sebelumnya ini, juga ditambahkan ini. Nah, jika arus dalam keadaan steady state ataupun nafas, tidak ada perubahan medan deteksi, maka akan kembali ke hukum ampere yang telah dikenal sebelumnya menggunakan ini. Nah, persamaan ini mengakomodasi kasus dengan arus yang tidak benar. Misalnya pada pengisian kapasitor ini tidak berlaku kondisi steady state. Ya. Nah, medan listrik antar plat kapasitor meningkat pada proses pengisiannya. Nah ini, artinya kalau tidak steady state itu ada peningkatan atau penurunan seperti itu. Sedangkan kalau steady state ya stabil. Kemudian harus pergeseran di sini, displacement current. Suku epsilon 0 d flux E per dt sama dengan kuat arus D jalan. Ini disebut sebagai arus pergeseran atau displacement current. Dan ini satuan sama dengan satuan arus listrik di ampere. Nah, karenanya persamaan ampere dengan koreksi Maxwell adalah seperti berikut. Nah, ini proses pengisian kapasitor, ya, arus dan arus real yang arus pergeseran ini sama besar. Ya, saat pengisian kapasitor timbul medan magnet baik oleh arus yang secara real maupun arus yang secara aktif. Ini ilustrasi gambarnya. Kemudian 4 persamaan ya, persamaan ini 4 persamaan yang terkait fenomena kelistrikan dan kemagnetan ya, seperti ini. Ini hukum yang ini adalah hukum Gauss untuk kelistrikan menyatakan sifat medan listrik. Ini hukum Gauss untuk kemagnetan menyatakan sifat medan adanya dipol magnet. Nah, ini kemudian yang ini adalah hukum induksi Faraday yang menunjukkan bahwa perubahan medan magnet menimbulkan medan listrik. Nah, hukum ampere dengan koreksi Maxwell ini menunjukkan bahwa perubahan medan listrik menimbulkan suatu medan magnet. Ini penjalanan gelombang elektromagnet. Osilator LC, ingat LC adalah induktor kapasitor ya, menimbulkan muatan atau arus atau energi listrik dan magnet yang berosilasi pada suatu rangkaian. Arus yang berosilasi atau berubah terhadap waktu menimbulkan perubahan suatu medan magnet. Medan yang berubah tersebut menjalar dari sumber sebagai gelombang elektromagnet. Nah, ini ilustrasi gambarnya, ada sumber energi di sini, kemudian ini adalah osilator LC, ya, ada kumparan di sini, yang di sini apa? Hambatan, ini transformator atau trafo, ini antena dipol listrik di sini, kemudian ini pancar gelombang yang berangkat.
Lalu Maxwell ya, menunjukkan prediksi keberadaan gelombang elektromagnet yang memenuhi persamaan gelombang dan merambat dengan laju. Lajunya ya V sama dengan 1 per akar epsilon mu. Untuk laju ketika, ketika vakum sama dengan 1 per 8 epsilon 0 kali mu 0 dengan C. C-nya ini adalah konstanta yaitu 3 kali 10,8 meter per sekon. Kemudian bentuk sederhana gelombang elektromagnet misalnya adalah solusi yang berbentuk gelombang harmonik. Gelombang harmonik adalah gelombang pada jarak yang jauh dari sumber. Nah, ini ada formulasi gelombang magnetik. Ini ET sama dengan Max cos Kx minus omega T. Kemudian ini tadi ET itu berarti kan medan listrik ya. Ini medan magnet kemudian Max cos Kx minus omega T. Nah, ini keterangannya Max dalam amplitude gelombang medan listrik, Max dalam amplitude gelombang medan magnet. Nah, K itu sendiri bisa dicari dari 2pi per lambda. Nah, omega-nya adalah omega ini bisa dicari dari 2pi per T. T besar ini adalah periode. Kemudian V dan laju bisa dicari dari omega per K. Sifat penting gelombang elektromagnet. Kita perlu ketahui sifat-sifat pentingnya. Ya, yang pertama sifat dari gelombang magnetik ini merupakan suatu gelombang transversal. Seperti ini diilustrasikan gambarnya seperti ini ya. Jadi gelombang transversal itu medan listriknya itu tegak lurus terhadap lajunya, kemudian medan magnetnya juga tegak lurus terhadap lajunya. Ini ilustrasi. Nah, medan listrik tegak lurus dengan medan magnet seperti ini. Nah, laju rambat gelombang adalah bisa dicari akar dari 1/mu lambda. Nah, hubungan antara amplitudo kedua medan ya, Max sama dengan C kali D max. C-nya tadi yang 3 kali 10⁸ ini. Nah, arah penjalan gelombang elektromagnetik itu ditentukan dari arah cross product medan E dan B. Seperti ini medan, misalkan ini medan listriknya ke sana, maka medan magnetnya ke sini. Nah, tegak lurus di sini. Misalnya tegak lurus. Nah, arah perlambatan gelombangnya ke sini. Contoh, contoh soal silahkan dikerjakan perhatian. Ada pembahasannya ini. Lalu kita lanjut ke spektrum gelombang elektromagnet. Gelombang elektromagnet mencakup spektrum frekuensi yang sangat lebar. Nah, ini panjang gelombang bisa dilihat. Ini rentang cahaya yang bisa tampak ya. Oke, seperti ini. Nah, untuk warna merah itu berarti panjang gelombang seperti ini. Untuk warna kuning posisinya di sini, hijau di sini, biru di sini, dan ungu di sini. Selain itu yang di sini tidak terlihat. Ada yang bisa terlihat. Nah, ini inframerah, itu posisinya di sini sebelah kirinya. Ini gelombang radio, dan ini ultraviolet, sinar X di sini, ini sinar sinar theta, sinar theta. Frekuensinya
Oke. Transport atau perpindahan energi dalam perlambatannya suatu gelombang elektromagnetik membawa suatu energi. Nah, laju perpindahan atau aliran energi persatuan dalam bentuk vektor yang disebut di sini vektor Poynting. Poynting vektor. Ini S sama dengan 1/μ kali medan listrik cross medan magnetnya. Nah, besar dari vektor Poynting menyatakan laju aliran energi persatuan luas yang melalui suatu permukaan yang tegak lurus arah penjalan gelombang elektromagnetik. Nah, nilai S ini sendiri menyatakan daya persatuan luas. Berarti satuannya adalah watt per meter persegi. Arah S ini arah dari daya persatuan luas menyatakan ini menyatakan arah dia besaran vektor ditandai dengan ada panah di atasnya S. Ini perlambatan gelombang yang juga berarti arah perlambatan energi arah S ini. Untuk gelombang elektromagnet, bisa dicari ini formulasinya medan listrik cross medan magnet sama dengan E kali B gitu ya. S sama dengan EB per μ0. B-nya sama dengan E per C. C-nya ini adalah apa? Konstanta. S, maka S-nya sama dengan bisa cari dari E kuadrat per μ0 kali C atau C kali B kuadrat per μ0. Nah, untuk gelombang yang berbentuk sinusoida, nilai dari rata-rata fungsi kuadratnya untuk satu periode adalah setengah. Maka kuadratnya ini sama dengan EB per μ0 atau sama dengan E max kali B max per 2 μ0 atau E kuadrat max per 2 μ0 kali C atau sama dengan C kali B kuadrat B max kuadrat per 2 μ0. Nah, ini dinyatakan dalam nilai sama dengan I, ya, I sama dengan E ms kuadrat per μ0 kali C atau C kali B kuadrat kali B ms kuadrat per μ0. Ini penjelasan dari rumusnya. Selanjutnya transfer momentum. Nah, selain transfer energi, gelombang elektromagnet itu juga mengandalkan satu momentum. Jika gelombang elektromagnet tiba pada permukaan yang menyerap sempurna energi, ya penyerapannya sempurna, maka transfer momentumnya itu P, ya, P ini momentum sama dengan U per C. Nah, tekanan atau pressure yang dialami oleh permukaan tersebut, nah, P sama dengan F per A, sama dengan 1 per A dP dt. Ini P-nya diteruskan terhadap T. Kemudian P-nya tadi kan U per C, diganti seperti ini. Maka diuraikan menjadi 1 per C du dt per A. Ya. Nah, sama dengan disederhanakan S per C. Kemudian jika tiba pada permukaan yang sempurna memantulkan energi, transfer momentumnya adalah P sama dengan 2U per C. Nah, ini rumus ini berlaku ketika jika tiba pada permukaan yang sempurna memantulkan energi. Tekanan yang dialami oleh permukaan tersebut adalah ya, masih sama rumus dasarnya seperti ini. Kemudian P-nya diganti, P ini diganti 2U per C dari sini ya. Nah, kemudian disederhanakan menjadi 2S per C. Sekarang polarisasi. Pengertian dari polarisasi hanya ada untuk gelombang transversal. Polarisasi menyatakan arah tetap dari gelombang. Pada gelombang elektromagnet, polarisasi berkaitan dengan arah tetap dari
gelombang medan listriknya. Nah, polarisasi gelombang elektromagnet menggambarkan bagaimana gelombang medan listrik mengalami osilasi. Ini bidang osilasi medan listriknya seperti ini, ilustrasi gambarnya. Nah, gelombang elektromagnet terpolarisasi secara linear dalam arah sumbu Y pada bidang XY. Gelombang elektromagnet dikatakan tidak terpolarisasi. Nah, terpolarisasi acak. Kapan? Yaitu jika arah polarisasi salnya bersifat acak terhadap waktu. Contoh cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini dia tidak terpolarisasi. Cahaya yang tidak terpolarisasi dapat dibuat menjadi terpolarisasi menggunakan suatu polarisator. Polarisator itu seperti ini. Sebenarnya, jadi ini berkas dari berkas cahaya datang ya, yang tidak terpolarisasi, sedangkan dari cahaya matahari kemudian ada polarisator, lalu setelah itu berkas cahaya terpolarisasi setelah masuk keluar dari polarisator. Nah, suatu polarisator mempunyai arah polarisasi tertentu, sumbu polarisasi. Komponen medan listrik yang searah dengan sumbu polarisasi diteruskan, sedangkan komponen yang tegak lurus tidak diteruskan atau diserap. Kemudian polarisasi cahaya sebagai gelombang elektromagnet. Karena hanya komponen medan listrik yang searah dengan sumbu polarisasi yang diteruskan, ya, maka medan listrik diteruskan itu sama dengan EY sama dengan E cos theta. E cos theta. Jadi ini tetanya misalkan di sini, ini ya. EY-nya ini. EY biasanya identik dengan sin, tapi di sini terhadap sisi miringnya dia sisi datar ya. Di sini. Oh, ini AC-nya di sini. Nah, intensitas cahaya yang diteruskan ya, I yang diteruskan sama dengan I0 kali cos kuadrat theta. Jika cahaya datang tak terpolarisasi ya, seperti saya tadi itu, sudut theta bervariasi terhadap waktu. Nah, rumusnya menjadi seperti ini. 0/2. Ini ada catatan bahwa intensitas gelombang sebanding dengan kuadrat amplitudo. Ini ada soal latihan, silakan dipelajari. Dan terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.